Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai karena Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam materi akidah akhlak. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam belajar, selalu bersemangat, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk kali ini Pak Edi ingin menyampaikan sebuah hadis tentang akhlak. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, khususnya sebagai seorang pemuda muslim, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi temanya adalah larangan mengikuti selain dari ajaran Islam. Larangan tasabuh, menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang bunyinya seperti ini. Mohon ini nanti dihafalkan, dihayati, lalu yang paling penting ya diamalkan di keseharian kita, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum syiran bi syirin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Kurang lebih artinya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, para sahabat maksudnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pak Edi ingin mengulang lagi bacaan hadisnya, mudah-mudahan kita bisa lebih hafal. La tattabi'anna sanana alladzina min qablikum syiran bi syirin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Anak-anakku rahimakumullah, ini penting bagi kita semuanya agar supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang seperti yang kita baca setiap hari itu, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita menyerupai orang-orang yang dimurkai Allah dan sesat. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani yang kita baca dalam surat Al-Fatihah itu setiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi orang-orang yang dimurkai dan sesat. Dan sebagian umat Islam ada yang sudah terjerumus mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang diketahui. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan
pembahasan hadis ini. Jadi inti dari hadis ini adalah kita dilarang mengikuti kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang disebut dalam surat Al-Fatihah itu orang-orang yang zalim, orang-orang sesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis ini, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, kita ini dilarang dalam agama kita yang namanya tasyabuh. Apa? Tasyabuh itu menyerupai, mengikuti, ya. Memang sudah sunatullah orang itu menjadi pengikut, mengikuti orang lain, mengikuti atau paham tertentu, itu sunatullah. Tapi kita dalam agama kita diarahkan, diberikan petunjuk agar supaya kita menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, Pak Edi ulangi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya adalah barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita dalam hal mengikuti, ya. Kita ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, ya. Karena ini berakibat kepada akidah kita, berakibat kepada keyakinan kita, berakibat kepada pola hidup kita, pola pikir kita, ya. Makanya kita disampaikan oleh Rasulullah SAW nanti di akhir zaman itu kaum muslimin sedikit sehasta demi sehasta, ya, sedepa demi sedepa, pelan-pelan, ya, itu akan mengikuti agama orang lain, gitu. Ya, kita harus hati-hati, dan orang lain tuh paham, ya. Kalau umat Islam itu sudah menjadi pengikutnya, gampang untuk dikendalikan. Nah, kita sebagai orang muslim tidak boleh seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, bagaimana ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan problem bagi kita semuanya, ya. Agar kita semuanya ini selamat, ya, menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang muslim yang sejati, ya, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan mengikuti sunnahnya, mengikuti hidupnya, mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau adik-adik nanti melakukan apa gitu, maka lihat dulu ini ada nggak pedomannya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya. Mengatakan sesuatu ini boleh apa tidak, ada larangan nggak dalam agama kita, begitu, ya. Misalnya makan, ya, makan
selain yang halal caranya makan. Misalnya pakai tangan kanan, ada yang menyepelekan biasa pakai tangan kiri, itu tidak boleh. Makanan juga harus betul-betul halal, ya, halal dari zatnya, bahannya, bukan yang diharamkan dalam agama kita. Juga makanan itu didapat bagaimana, halal apa enggak. Mencuri misalnya, merampok, mencopet, naudzubillah, mengambil punya orang lain, itu semuanya dilarang dalam agama kita. Makanya kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dalam hal yang lain, misalnya ada yang dirahmati Allah SWT, kita misalnya kan sekarang lagi gandrung, lagi seneng dengan nyanyi-nyanyian tertentu. Nah, itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu, ya, ada kalimat-kalimat yang membawa melenakan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang Yahudi yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi dan orang Nasrani itu agak sedikit berbeda, ya. Bagaimana cara membuat pemuda-pemuda Muslim khususnya itu keluar dari Islam, ya. Bisa juga tetap KTP-nya Islam, akan tetapi akhlaknya, perilakunya, omongannya sudah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ukhuwahnya dengan sesama Muslim dibentur-benturkan, ngikut aja dengan paham pola pikir orang lain. Tidak boleh padahal itu. Nah, itu salah satu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Padahal ukhuwah itu wajib bagi kita semuanya, persaudaraan Muslim, tapi dibentur-benturkan, dipecah belah, tidak sadar umat Islam itu, ya. Contohnya misalnya lagi dalam kehidupan kita anak-anak muda, cara berpakaian gitu, ya, membuka aurat, ya. Itu dalam agama kita, dalam hal menutup aurat, berpakaian, itu harus mengikuti apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh membuka aurat di tempat-tempat umum seperti itu. Nah, itu bagi kita semuanya, orang-orang Muslim, pemuda-pemuda Muslim, itu harus memperhatikan itu. Pak Edi tadi sampaikan orang Yahudi dan Nasrani itu berbeda. Orang Nasrani itu berusaha mati-matian mengkristenkan, menasranikan orang-orang Muslim bagaimanapun caranya, dengan uang, dengan beras, dengan minyak, dengan apa saja, itu supaya orang Muslim itu menukar akidahnya menjadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Dan itu sudah terbukti banyak sekali di mana-mana, ya, di kota-kota besar, apalagi di daerah-daerah yang yang umat Islam itu di situ kekurangan ekonomi, itu mereka sering mendapatkan serangan kristenisasi, ya. Banyak sekali, adik-adik bisa lihat di Google atau di YouTube daerah-daerah tentang kristenisasi. Ya, kalau orang Yahudi lain lagi. Orang Yahudi biarin umat Islam, pemuda Muslim tetap agamanya Islam, tapi kita buat loyo dia, ya, kita ajak dia maksiat supaya tidak lagi punya semangat membela agamanya. Demikian adik-adikku, mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya pada hari ini, kita bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.